Oke, jadi kita ini sudah di Desa Kailupa, Loloda Utara, menuju ke Tobelo. Dan kondisi jalannya begini tuh. Kalau panasnya begini, tapi kalau hujan lebih soya lagi. Nah, jalur sini tuh jalur yang rawan. Jadi di daerah jalan orang ke Kailupa dan saja di Rumek menuju Tobelo tuh. Jalan yang paling parah tuh Desa Kailupa menuju Desa Gisi. Ini tuh di belakang kampung Desa Kailupa. DP kondisi itu begini. Itu dompet kantor desa satu. Kantor desa Kailupa. Dompet kali di belakang kampung. Kali ada naik gunung lagi. Kita akan manuver dengan jalan yang seperti ini. Jadi kita akan coba mau ambil rekaman di saat kita di jalan ini. Semoga aman-aman saja ke sana. Kita cuma ambil jalan yang paling rawan di Loloda Utara, yang paling sengsara. Karena untuk jalan dua desa di Loloda Utara itu Kailupa sama Gisi itu adalah jalan titik-titik yang paling rawan, yang paling banyak rusak, paling banyak parah, dan paling banyak makan korban. Belum DP jalan, belum DP jembatan. Ini kalau hujan ini sudah di jalan air di sini. Kita ini tanda-tanda kita semua sampai di salah satu titik yang dong kasih nama Gunung Pasir. Nah, ini tuh. Ini belum sampai di Gunung Pasir. Ini masih baru talapas Desa Kailupa kemarin. Tapi DP kondisi begini. Ini jalan kali ini. Dan timbun pakai batu, cuma pakai batu sudah lepas semua. Jadi kalau ban pun dinaik batu besar tuh, nggak tahu sudah atas led. Beberapa titik coba yang rawan. Pokoknya di sini tuh sebagian besar titik rawan semua. Tapi kita pernah pakai metik ke sana kemarin. Metik kecil, motor kecil. 2 hari lalu juga ada saudara dorong pakai metik sampai ke atas 1/2 jam. Ya karena memang sudah biasa. Kalau lewat jalan sini tuh yang utama bukan motor, yang utama itu nyali, biar motor bagus. Tapi kalau nyali tara bagus, tara akan bisa.
Karena ada Medan tuh Tuhan alay altara nyali susah, mengada jalan rusak itu pokoknya tabrak. Kalau takut-takut tuh agak sabar, tahan sedikit sepanik. Kayaknya di sini dia ada jalan satu yang otot tak balik ulang-ulang. Orang pe barat jatuh di jalan-jalan, orang pe sopir ini jatuh di jalan-jalan tuh titik ini tuh. Pokoknya 1 kilo dapat titik yang rawan sekali, 1 kilo dapat lagi gitu, 500 meter dapat lagi. Nah ini kalau panas kondisi begini, ini kan kalau orang sini kalau Mahera bilang tuanane, batu kapur itu. Ini kapal mati lagi. Satu turun pelan-pelan, sabar. Baru pokoknya maju saja, tarada mau mundur-mundur, tarada mau takut-takut. Bukan tergantung motor apa yang bagus balintas, tapi nyali bagus gak tarada mengada apa begini. Aduh, pokoknya hosa dan telala itu aku tahu. Ini bagaimana pun dari banda kasih sorong sampai kita mau ambil jalur kiri supaya yang masuk di batu itu di bawah. Ini dia. Bayangkan orang rujukan melahirkan ke Meksiko jalan sini. Ampun. Menderitanya minta ampun. Itu sedikit saja tapi mamai kalau salah patah-patah ke bawah. Ada lagi kira sampai yang itu kok habis, belum apa-apa itu. Gara-gara jalan ini tuh sampai orang lalu pemental cang ada keluar ulang. Karena rasa takut tuh suka hilang. Tarap peduli. Yang penting sampai mau pergi di Loloda atau mau pergi di Tombelo. Oh lala. Nah, ini adalah kaki Gunung Pasir di Kailupa Gisi. Ngoni lihat sabantar. Oke, kita akan naik Gunung Pasir, Loloda Utara. Gunung yang viral. Salah satu gunung yang paling tinggi di jalur sini itu Gunung Pasir. Yang otot tabale ulang-ulang, otot dilaka ulang-ulang itu di sini tuh banyak. Ini DP nama uji nyali, uji adrenalin ini.
bayangkan sengsaranya seperti apa saudara-saudara kita di Lombok Utara untuk menempuh jalan ini menuju ke Probelo. Utara pulang ke kampung di sana. DP akses satu-satunya cuma ini. Ini gunung pasir tuh. Dia ada masih naik ke atas lagi, naik terus. Ada tikungan, naik ke atas lagi. Ada mau takut-takut gas dan kasih kondor-kondor. Ada tikungan yang ini full batu alu semua, kerikil-kerikil. Jadi kalau naik menurut orang sih, kalau naik itu masih aman, tapi jangan turun dari atas. Jesus, rawan sekali cuy. Pokoknya gas tara boleh kondor-kondor. Nanti bandai baku atur dengan kerikil di bawah. Orang cuma petugas gas tahan setir, siaga rem. Ini betul jalan ampun naik terus, naik sekitaran ada berapa tiang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 tiang listrik naik terus ke atas orang. 6 tiang listrik itu kan satu tiang listrik ke satu sana tuh 50 meter, itu kali 6 tiang. Oh my god, hancur lagi, baru naik gunung, baru tikungan lagi. Olote. Bang kira so habis DP jalan yang begitu? Belum. Masih ada lagi sana. Jangan dulu berharap selesai ke jalan yang parah, masih ada lagi sana. Itu kan naik, ada yang turun itu. Itu lagi yang parah. Aduh. Coba ngoni lihat, kita akan bikin video supaya ngoni bayangkan dalam situasi darurat ngoni dalam di titik ini, posisi ini, di jalan ini. Apa yang kalian rasakan? Mundur salah pokoknya. TP jalan itu satu-satu cuma maju, terpakai mundur-mundur, terpakai mau basahi. Nah ini nih TP turun-turun ini yang ya uji tompe stamina udah habis itu di sini turun-turun. Aduh. Ini jalan utama, bukan jalan kali.
tapi model sama dengan jalan air ini. Mau bayangkan hari itu tuh kamari ini, mama ya ampun, kita dari bawah tali api batu kata tua ngalah. Untung pun dia panas. Kalau dia hujan, ini kan tanah kapur, tua nane, tanah papak, batu papan, yang kalau kenal air sedikit pun udah pelicin sama tehel tuh, tehel kenal minyak tuh, itu di tepi tanah tuh. Ini bapak, ini di jalan utama aku begini. Yesus, sampai kapan jalan ini bisa rampung? Tapi kita kaki ke sana di kampung. Jangan mengeluhkan jalan. Bagaimana yang rampung kamu ke tower? Tapi sudahlah, jangan bicara begitu, kan nusuk ke sana kau udah bongkar sama tower lagi. Butuh lagi si tower itu untuk apa? Tapi kan yang paling utama adalah ini, akses ini, bukan akses internet. Jadi ini aneh juga ya. Tower di Utara paling banyak yang baru. Ini muni dengar tuh suara yang mana sih, Bang? Siapa yang bicara kalian pun nih? Tong butuh tower. Orang baca ya jalan dari 20 tahun lalu. Yang datang ke kamu ke tower, baru datang ke sana teraktif lagi. Coba pakai itu berdiri ke atas. Jadi orang jaringan di sana banyak cuma wifi, Starlink, Starnet lah. Sabar, kita ini sobat basuar ini karena panas sekali. Kalau sudah sampai di desa Kapakapa itu so aman, so boleh lah berjalan ke sana. Karena dari Kapakapa ke Posi-Posi itu so aspal. Cuma ada beberapa titik saja yang DP aspal so rusak, tapi tarasi rawan yang kayak begini. Pokoknya intinya jalur sini itu ada 2 desa. Kalau mau tanya jalur mana yang paling parah, jalur 2 desa antara Kailupa dan Gisi, desa Gisi Galau. Pokoknya itu. Siapa tuh? Sebentar ya, sebentar. Aduh. Jadi kalau ikut jalan sini usahakan so makan kanang-kanang kalau balintas, karena paling kuras stamina di bagian sini, dari sini. Motor juga harus rem jadi semua, kalau boleh rem semua tak ada tuh mama ya, mau batahan pakai apa? Cuma karena kita ini kan so tak biasa tuh di medan ini ulang-ulang. Nanti pernah orang tertahan di bis itu tengah malam banjir. Yang paling parah sih itu waktu motor pun kasih menyeberang di banjir ke sana. Kalau Ujang ini bukan jalan oto ini, jalan air, berkejuran-juran sebelah sana tuh rawan. Sampai kapan ini jalan dia bisa rampung?
kita sengaja bikin video sebagai pengingat sih, kalau misalnya kita datang ulang kok kita lupa jalur mana yang rawan, kita bisa lihat ulang supaya dalam perjalanan kita siap-siap diri siap-siap mental untuk menghadap jalan Ancor. Ini kan sama dengan kali ke batu. Ini kalau hujan ini air kawah sama dengan banjir. Karena DP got ada. Jadi air dia cari got, bikin got no di sini ke bawah. Ini tuh so masuk di dekat-dekat DC ya, dekat-dekat DC. Kita sempat bertanya di orang-orang di kampung sana, harga kopra itu sekitaran ada 10, ada yang 11. Maksudnya 1 kilo 10.000, 1 kilo 11.000 gitu. Beda sama kayak dulu tuh 6.000, 5.000, 4.000. Padahal dengan kondisi ekonomi yang serba mahal-mahal, komoditas mata pencarian di sini tuh orang roda rata-rata petani kopra yang selalu dong kasih andalkan ya, karena memang dia per 3 bulan panen. Baru di sini banyak bertanam kelapa, orang tua dulu. Jadi sepanjang jalan yang Unilia ini, mau hitung sudah berapa meter itu kelapa pe pohon, semua kelapa. Apalagi bagian selatan ke atas, kelapa nih banyak sekali sampai ke bawah. Ada juga tuh yang ke Dempala, cuma di bagian sini, bagian desa-desa agak kayak lupa ke bawah itu orang memang pe cengke Dempala banyak. Bagian selatan ke atas kurang, dong lebih kelapa udah bertanam. Tapi kita sampai sekarang terhabis pikir kalau orang tua pikiran dan tanam kelapa ini, karena kan kelapa sampai sekarang itu masih nikmati DP hasil. Terus dan tanam kelapa yang paling banyak, akhirnya udah bisa kasih sekolah ke anak-anak dengan mata pencarian petani kelapa. Itu cuma siapa yang kasih tahu pada orang kalau kelapa DP umur panjang, maksudnya DP daya belinya sampai tempat pasar ini masih beli di kelapa. Sadis juga orang. Kalau bilang mau jago, jangan dulu orang tua dulu orang lebih jago. Orang lebih tahu analisa 100 tahun ke depan. Anjay. Kalau dokter tanam kelapa pun mau pakai apa kasih sekolah anak.
pala dan cengkeh oke mahal, cuma kan DP musim kalau pala entah bagaimana itu udah mau bertanam. Memang DP harga agak bagus, cuman kayak macam semangat orang tua dulu bertanam itu parah kah kalau untuk pala. Cuma di beberapa tempat saja yang agak banyak, tapi sebagian besar bukan pala dan cengkeh, kelapa. Siapa orang kasih racun pada orang itu? Ini satu lagi DP jalan. Macam aus kah? Apa tuh ini air ini? Ada hotel baru ke sana ini. Panas. Jalur ini tuh udah desa dekat-dekat desa Gisin, tapi tanda-tanda. Lupa.
Oh, ini menuju Desa Gisi sampai kali yang besar tuh sebelah sini kemarin. Gara-gara tunggu banjir kok sampai ada yang meninggal dalam ambulans itu di jalur sini. Kali yang di sini. Panas parah nih, air ini para kering. Di sini yang tunggu sampai meninggal gara-gara banjir. Ini dia. Ini yang di Gisi dekat kali ini. Banjir tuh lewat terus ulang-ulang di sini. Jadi kalau udah kemarau panjang ini begini dari situasi sekali deh kering. Ada 3 itu, 1, 2 sebelah lagi sana jalur air. Jadi kalau bikin jembatan mungkin kayaknya yang paling panjang di Desa Loloda, Kecamatan Loloda Utara tuh yang kali yang ini panjang, harus panjang karena ada 3. Terus ke darat kerja kelapa itu di Kobong tuh harian tuh mau beparas kapal. Bakore kalapa. Tuh sekretaris muka ini so parah.
ini desa Gisi. Gisi dan Galao. Sabar mas, dah lewat gitu. Mas DP nyari lagi sadar. Bagaimana kondisinya dari jalur seperti ini? Oh my god. Jalur sini juga ini. Di sini tuh kalau dapet hujan pun pokok tapar tuh, nah itu hancur. Aman. Maksudnya pun pakai batu tuh. Oh, yang dulu cuma sabar.